Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan nama saya Uup Abdul Rauf dari SMP Negeri 1 Saketi Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif dapat mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dan disiplin positif membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan ataupun pujian dari orang lain. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru memahami atau menelaah tentang motivasi yang dimiliki oleh murid tersebut. Jika murid masih melakukan motivasi perilaku manusia berbentuk yang pertama dan kedua, yaitu menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, berarti motivasinya berasal dari luar atau eksternal. Maka guru harus membimbing siswanya untuk menjadi motivasi perilaku yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau motivasi internal dalam diri mereka sendiri. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang berikutnya, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir yaitu manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru yang tadi, sebaiknya kita sebagai seorang guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer, yaitu guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer sehingga tercipta identitas yang positif. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, difahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan budaya positif dengan modul sebelumnya yaitu yang pertama, filosofi KHD. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, menuntun bukan lagi menuntut, dan tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif bisa terwujud jika guru memiliki 5 nilai peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan kelas yang disepakati bersama. Yang ketiga, visi guru penggerak. Budaya positif bisa berjalan
dengan perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid, dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk Anda? Saya sudah memahami konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Seluruh konsep ini harus diresapi dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan sejawat di sekolah. Hal menariknya adalah saat mempelajari motivasi manusia yang berupa penghargaan, yang pada akhirnya penghargaan ini berdampak kurang baik bagi murid, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifatnya menghukum. Yang berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, yang seharusnya sebagai manajer penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya pengalaman saya apakah pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah Anda. Saya sering menangani murid yang bolos, biasanya di jam terakhir, dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya tentu sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik menurut saya sudah muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif, dan yang harus diperbaiki adalah posisi saya sebagai guru harusnya sebagai manajer. Yang berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaannya? Apakah ada perbedaannya? Ya, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau, saya merasa bersalah karena memberi hukuman jika ada murid yang berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer. Perasaan saya tentu senang dan tenang karena komunikasi yang baik dengan murid efektif menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Yang berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, apakah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan dengan murid? Jika iya, bagaimana Anda mempraktikannya? Ya, saya pernah, hanya saja saya hanya menerapkan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap manusia pernah berbuat salah. Berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Ya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif yaitu melakukan kolaborasi antar sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dipraktikkan di sekolah atau di kelas, tapi juga di rumah sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Ya, demikian modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita ada di setiap hari, membaca, menulis. Kita belajar dengan semangat.